Jadi jangan dikira kalau kita taat kepada Allah nggak ada imbasnya, Pak. Kita taati aturan itu sebagai abdi negara dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya orang-orang yang disebut merdeka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai konsekuensi logis penciptaan kita sebagai manusia, yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah hanya kepadamu. Nah, oleh karena itu adalah misi utama kita diciptakan, yaitu menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perintah pertama kali yang ada di dalam Quran setelah kita membaca surah Al-Baqarah, maka perintah pertama itu adalah perintah agar kita menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah pertama dalam Quran. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabbmu, u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabbmu. Nah, seperti penegasan terhadap ayat yang saya baca di awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah. Maka di sini juga dijelaskan, beribadahlah kepada Rabbmu karena Rabbu khalaqakum, yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hasil dari ibadah apapun yang kita kerjakan, muaranya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan ketakwaan itu sendiri adalah bekal kita dalam hidup ini untuk menyongsong kehidupan akhirat. Jadi takwa itu adalah bekal, kata Al-Quran, fatazawwadu, persiapkanlah bekal, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena bekal terbaik itu adalah bekal ketakwaan. Maka muara dari seluruh ibadah adalah melahirkan ketakwaan. Ketakwaan inilah modal kita untuk bisa masuk surga. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, tempat keberuntungan berupa surga. Wasari'u, kata Quran, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Wa jannah, bersegeralah menuju surga. Arduhas samawati wal ard, luas sekali surga itu, kita nggak bisa ngukurnya, Pak, antara langit dan bumi. Nah, surga itu lalu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Yataqabbal, Allah memakbulkan. Minal muttaqin disebutkan, dari orang-orang yang bertakwa. Karena itulah senantiasa ini yang kita kejar, Pak. Bagi yang bertakwa dikasih, kalau surga udah banyak dalilnya, ayatnya. Tapi juga di dunia ini dikasih motivasi agar kita berusaha mendorong diri ini menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah dikasih solusi, dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rizki dari arah yang dia tidak sangka. Jadi jangan dikira kalau kita taat kepada Allah nggak ada imbasnya, Pak. Jangan dikira tatkala kita menjauhi larangan Allah dan Rasulnya kemudian tidak dikasih rizki, dan terkadang dari arah yang dia tidak sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah dikasih dalam urusannya itu gampang semuanya. Masalahnya pertama keyakinan. Yakin gak sih kita kalau jadi orang taat itu bakal dikasih anugerah tidak hanya di akhirat nanti, tapi juga di dunia ini.
Bahkan dikasih furqanan dalam ayat lain, furqan, kemampuan untuk membeda antara hak dan batil, benar atau salah, ma'ruf atau mungkar. Itu di dunia. Nah, karena status awal kita itu adalah hamba Allah. Hamba itu abdun bahasa Arab. Sehingga hamba Allah Abdullah. Kalau abdi negara, abdi itu juga hamba kan. Artinya pegawai kita sering menyebutnya. Orang yang mendharma baktikan hidupnya untuk mengabdi pada negara. Ya, dia mengabdi sama negara. Kira-kira kalau melanggar aturan negara dikasih sanksi nggak, Pak? Kasih nggak? Persis seperti tatkala kita ini sebagai hamba Allah diminta untuk sholat 5 waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Ternyata ada PNS, Pak, telat terus dia. Mestinya masuk jam 7, katanya jam 9 tiap hari. Mestinya pulang jam 5 sore, tapi jam 2 udah keluar ya. Melanggar kan? Secara aturan pemerintah, dia melakukan sebuah pelanggaran, tidak taat dia sama aturan negara. Itu baru terkait dengan jadwal kedatangan saja, absensi. Kira-kira kalau kita diminta mengeluarkan zakat, karena sudah ada nisabnya, sudah sampai haulnya, kita harus mengeluarkan duit kita. Kira-kira PNS tuh ngeluarin duit nggak, Pak? Ada nggak yang kita keluarkan? Ada. Pajak kita harus keluarkan. Dalam setiap penghasilan kita itu ada pajaknya. Ada yang kita keluarkan. Akhirnya kita taati itu semuanya karena status kita adalah abdi negara. Nah, ada yang kemudian menyatu antara aturan agama dengan aturan pemerintah. Kira-kira boleh nggak sih kita maling, korupsi? Nggak ada satupun yang membolehkan. Baik aturan agama ataupun aturan negara. Kira-kira boleh nggak sih ASN berselingkuh? Jangankan berselingkuh, mau punya istri resmi aja, itu berat aturannya. Apalagi kalau kemudian dia menyeleweng, menyimpang. Kita taati aturan itu sebagai abdi negara dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, tatkala kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kemudian berikrar di hadapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, kita hanya mau bersaksi bahwa Allah saja sesembahan yang kita sembah dan Rasul itu adalah utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berikrar dalam dua hal ini. Pertama adalah tauhidullah, yang kedua adalah tauhidul uswah namanya. Jadi jangan dikira bahwa tatkala kita bersahadat bahwa Rasul itu adalah Muhammad Rasulullah itu tidak bertauhid. Itu sesungguhnya juga pernyataan tauhid. Pernyataan la ilaha illallah itu adalah tauhidul ibadah. Muhammad Rasulullah itu adalah tauhidul uswah. Kita hanya mau meneladani kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak yang lain. Karena yang lain itu sulit untuk bisa dijadikan idola kita. Kalau orang mau menjadikan sesuatu itu idola, maka dia harus sempurna. Dan manusia yang boleh kita anggap Superman, afdalul khalq disebutkan. Sebaik-baik makhluk itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengannya lah kita berikrar. Sehingga inilah yang kemudian menjadi ikrar dan dakwah seluruh para nabi. Seluruh nabi itu mengajak umatnya agar mau mentauhidkan Allah saja. Tidak hanya nabi kita. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada seluruh umat itu Rasul. Jadi berdasarkan ayat ini sesungguhnya tidak ada kampung yang tidak kedatangan Rasul, kira-kira begitu. Jadi nggak mungkin ada satu tempat di situ kosong dari Rasul. Kalau berdasarkan ayat. Walaqad ba'atsna itu penegasan. Sungguh kami telah membi'tsahkan, telah mengutus fi kulli ummah. Nah itu umum, pada setiap umat pasti ada Rasul. Cuman yang diinformasikan dalam Quran jumlah Rasul itu 25.
Tapi ada rasul-rasul yang lain, kata Quran, ada yang kami kisahkan, yaitulah 25 rasul itu. Tapi ada yang kami tidak ceritakan. Tapi disebutkan apa misi utama rasul itu? Ani'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, jauhilah taghut, dan taghut itu adalah kullu ma'budin min dunillah, segala sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hal yang kita cintai, kita memiliki kecenderungan, kita berharap, kita bermohon, kita meminta padanya, kita bersandar, itulah yang disebut dengan sesembahan, itulah yang disebut dengan ma'bud. Maka keseluruhannya itu harus kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menjadi misi seluruh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, dan untuk itulah akhirnya mereka diutus ke dunia ini. Maka sesungguhnya orang-orang yang disebut merdeka, orang yang menghambakan dirinya betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia berada di jalan lurus sebagaimana di dalam surah Yasin, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, sembahlah aku dan inilah jalan lurus. Dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah saja kami menyembah, kami berdoa, kami berharap, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami bermohon, kami minta tolong. Maka sesungguhnya tatkala Nabi mengajak umatnya kepada tauhid, itu sekaligus adalah memerdekakan mereka.